waktu awal Desember kemarin, akhir November sebenarnya kita sudah mulai mendata cagar-cagar budaya termasuk juga museum yang terkena dampak. Pada tahap awal kemarin yang baru kita data itu 43. Ya, baik itu berupa cagar budaya tingkat kabupaten kota, provinsi maupun yang sudah tingkat nasional. Ada masjid, ada gereja, ada makam-makam, dan juga ada museum. Nah, jadi sejauh ini ternyata bertambah. Jadi bukan hanya 43, kemungkinan ada 70-an. Ini kita terus mendata dan kami juga sudah menyiapkan anggaran ya untuk segera melakukan intervensi, misalnya perbaikan-perbaikan, pembersihan-pembersihan. Misalnya kalau dia tergenang, kalau dia rusak ya, kita udah siapkan, tinggal menunggu masa mitigasi bencana ini selesai. Sejauh ini yang kita lakukan adalah juga memberi bantuan, ya, bantuan-bantuan yang diperlukan seperti makanan. Kita menggalang dana kemarin sampai 1,5 miliar untuk makanan, untuk pakaian, untuk yang lain-lain itu di dalam tahap mitigasi bencana. Selanjutnya tahap untuk rehabilitasi tentu terkait tusi dari Kementerian Kebudayaan adalah cagar budaya dan museum itu yang terkena dampak, termasuk pelaku-pelaku budaya dan juga juru-juru pelihara kita. Terkait Joko Anwar yang dapat penghargaan dari pemerintah Prancis Kesatria Seni Budaya, tanggapan dari Kementerian Kebudayaan sendiri ya, gimana? Waktu kemarin saya ada di Prancis, saya ada pertemuan dengan Menteri Kebudayaan Prancis, Ibu Rachida Dati, ada pertemuan bilateral dan dihadirkan seluruh stakeholder kebudayaan Prancis. Ada presiden dari film Prancis, presiden untuk National Book Center, ada museum yang membawa museum Louvre dan lain-lain semuanya. Setelah itu saya juga menyaksikan penghargaan kepada sinias Indonesia Joko Anwar. Saya ada di situ dan tentu ini sebuah penghargaan yang bagi kita juga sangat penting, pengakuan dari pemerintah Prancis terhadap sinias Indonesia. Kami sangat bangga dan kita ucapkan selamat pada Joko Anwar dan mudah-mudahan diikuti semakin banyak sineas dan para seniman budayawan kita ke depan. Kalau masyarakat mau baca buku ini gimana? Nanti setelah selesai final, karena ini ISBN, kita akan cetak, tapi kita juga akan upayakan online, digital maksudnya. Iyalah, gratis. Ini dibiayai oleh APBN kok. Ya, awal tahun depan. Ini kan baru peluncuran. Ya. Tentu ada proses untuk mendigitalkan ya. Kita meluncurkan buku ini. Saya sendiri terus terang belum baca, ya. Belum lihat satu, baru tadi saya lihat itu, termasuk substansinya, karena kita serahkan kepada para sejarawan. Saya kira ini bisa menjadi salah satu acuan, ya. Tapi tentu ini kan kebijakan itu ada nanti kepada Menteri Dikdasmen atau Dikti gitu ya. Tetapi kita di Kementerian Kebudayaan kita akan menulis ya sejarah-sejarah kita seperti yang tadi saya sampaikan. Tahun depan mungkin kita akan menulis sejarah 45, 50. Sejarah Sriwijaya, sejarah Majapahit, sejarah Pajajaran, dan juga sejarah-sejarah lainnya dalam satu studi yang komprehensif dan ditulis oleh para ahlinya, para sejarawan. Jadi bukan sembarangan orang gitu ya. Jadi ahli sejarah itu adalah sejarawan. Buku ini Pak, nanti sirkulasinya seperti apa Pak? Dicetak berapa banyak? Ataukah Nah, ini kan baru jadi. Belum kita cetak secara massal. Saya juga belum baca, ini terus terang saya akan baca sekali lagi ya. Ini baru diserahkan Prof. Zudi dan juga mungkin ada nanti beberapa lagi yang lihat masukan kalau ini sampai yang final nanti kita harapkan distribusi maupun diseminasi dan juga pencetakannya kita laksanakan tahun depan.
Jadi ini bukunya masih bisa direvisi gitu Pak? Masih ada? Ya kita maksudnya masukan mungkin ada yang belum ya, namanya soft launching kan kita juga belum lihat ya. Mungkin maksudnya ada tambahan, kemarin juga ada masukan-masukan ya, tambahan yang mungkin bisa sedikit minor lah. Dan event launchingnya udah ada tanggalnya belum? Ini kita launching hari ini. Ya soft launching ini ya karena belum kita perbanyak aja. Iya. Ya. Saya kira di dalam penerbitan buku tuh biasa kok ada yang namanya nanti mungkin setahun 2 tahun lagi ada edisi revisi misalnya, ya kan biasa aja. Ini kan karya sejarawan kita, ya. Kalau ada yang merasa nanti belum dimasukkan, memang tidak semuanya bisa dimasukkan. Ya misalnya tadi saya lihat secara sepintas situs-situs ya, pasti nggak semua bisa dimasukkan. Atau misalnya perang-perang di Ponorogo aja pertempurannya ada 16, nggak mungkin dimasukin semua di situ. Jadi ini kan sebagaimana disampaikan nih highlight. Nah nanti detailnya itu akan berikutnya gitu. Tapi saya kira ini terbuka terhadap masukan, kepada kritik ya. Saya kira biasa. Kan selama ini tidak pernah ada larangan, ya kan? Orang menulis buku apa saja sekarang bebas kan? Jadi mau dia menulis, saya aja menulis banyak buku tentang sejarah. Saya menulis buku tentang Huru Hara Mei 98, itu 15 kali cetak, gitu ya. Menjadi salah satu buku unggulan dan buku bestseller saya gitu ya. Orang bebas menulis, jadi tidak ada masalah. Nggak perlu ada tandingan, tulislah buku sejarah sebanyak-banyaknya, gitu ya. Apalagi sejarah lokal, banyak yang belum ditulis. Sejarah setiap kabupaten, provinsi, sejarah kota, sejarah tentang manusia, orangnya, sejarah tentang pahlawan. Saya kira kita perlu semakin banyak buku. Ya kenapa? Itu menurut saya dari statement itu aja udah salah, udah paradoks. Justru kita menulis sejarah terbuka. Kalau ada tudingan kayak gitu, untuk apa ada artinya kita memfasilitasi direktorat sejarah dan sejarawan. Di Amerika juga mereka menulis sejarah, bahkan diwajibkan sejarah itu. Saya pernah sekolah di Amerika, kalau nggak lulus sejarah nggak bisa lulus SMA, nggak bisa lulus. US History itu wajib. Silakan tanya pada sejarawan, ada nggak intervensi? Nggak ada intervensi. Bahkan sampai proses terakhir pun, satu lembar pun saya belum lihat. Baru tadi saya lihat. Satu paragraf pun saya nggak pernah lihat. Fasilitator itu artinya ya kita memfasilitasi sejarawan karena kita ada program untuk menulis buku sejarah. Jadi kita mau menulis sejarah Indonesia yang tadi itu absen sekian tahun. Nah tahun depan kita mau menulis sejarah tentang 45-50. Nanti sejarah Sriwijaya. Tapi yang komprehensif, yang detail. Ini bukan yang tipis-tipis gitu loh, yang detail. Ya mungkin 5 jilid. Abdul Haris Nasution aja nulis sejarah pergerakan nasional Indonesia 11 jilid sendirian, gitu ya. Jenderal Nasution. Saya kira ya kita memfasilitasi itu supaya banyak khazanah sejarah kita oleh para sejarawan yang memang ahlinya. Iya, kita akan lanjutkan ya sesuai dengan yang kita pilih. Menurut kita prioritas yang dasar-dasar. Misalnya tadi kemegahan, kehebatan kita
tentang kerajaan-kerajaan Sriwijaya, Majapahit, termasuk era awal peradaban Nusantara itu. Tadi kan berapa halaman sendiri itu ya, hampir 1000 halaman. Itu kalau bisa kita detailkan lagi, mungkin bisa jadi 10 jilid lagi atau 20 jilid gitu, sejarah Indonesia itu.